Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para peserta kursus program pendidikan kecakapan kerja kejuruan komputer aplikasi perkantoran tahun 2021 yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh LPK Amanah Komputer. Mudah-mudahan kita pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kursus online ataupun pembelajaran secara online untuk program aplikasi perkantoran. Materi pembelajaran pada pertemuan kali ini masih tentang yaitu program aplikasi perkantoran, khususnya yaitu program Microsoft Word atau program untuk mengolah kata. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah nanti ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Nah, yaitu yang pertama nanti materinya tentang mengatur kertas dan batas kertas. Kemudian yang selanjutnya ada yaitu materi tentang memindahkan teks, menyalin dan menghapus naskah. Kemudian untuk yang ketiga yaitu menemukan dan mengganti kata. Kemudian kita juga akan menerapkan fungsi GoTo. Dan yang terakhir materinya yaitu menyimpan file dan merubah nama file. Kemudian membuat folder dan menyimpan file ke dalam folder. Nah, itulah insya Allah materi-materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baiklah, untuk itu marilah kita langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengatur kertas dan batas kertas. Nah, sebelumnya yang pertama tentu kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya, terserah ya. Kalian bisa membuka lewat desktop atau misalkan lewat Start ya, atau menu Start, silahkan, tergantung kalian mana yang enak ya. Saya contohkan di sini membuka di desktop program Microsoft Word-nya. Double klik ya untuk programnya, kemudian kita pilih blank dokumen. Nah, seperti ini. Nah, seperti pembahasan yang pertama yaitu kita akan mengatur kertas dan batas kertas ya pada dokumen Microsoft Word. Nah, ini adalah lembar kerja atau dokumen yang akan kita lakukan editing atau pengaturan. Pertama kita akan mengatur kertasnya terlebih dahulu. Nah, untuk mengatur kertas kita memilih menu atau tab Page Layout di sini ya. Jadi menu Page Layout. Nah, ini untuk mengatur halaman ya atau kertas di sini. Kemudian kita fokus ke bagian kategori page setup di sini ya. Nah, di sini ada ribbon ya, yaitu untuk mengatur kertas. Nah, untuk mengatur kertas kita bisa klik pada bagian size. Nah, di sini ya, klik tanda panah yang hitam ke bawah, klik kiri, nanti akan muncul ukuran kertas di sini, mulai dari letter, legal dan sebagainya. Nah, kita pastikan apa kertas yang akan kita gunakan. Misalkan kita gunakan kertas A4, berarti kita pilih yang A4. Usahakan diposisikan tepat ya pada kertas yang akan kita pilih, kemudian klik kiri. Nah, maka ini adalah tampilan atau ukuran kertas A4 yang sudah kita pilih. Nah, jika kita misalkan ingin merubahnya, kita tinggal pilih lagi ya.
klik size, kemudian kita pilih misalkan mau legal, klik legal. Nah itu ya, itulah cara untuk merubah atau mengatur ukuran kertas. Yang selanjutnya kita juga bisa menentukan posisi kertas itu sendiri ya. Nah kita coba perkecil ya supaya terlihat. Nah kertasnya ini seperti ini ya. Nah ini posisinya, atau di sini namanya orientation ya. Nah kita bisa pilih. Nah ada dua pilihan, ada portrait, ada landscape. Nah kalau portrait ini posisinya dia berdiri seperti ini ya. Kalau misalkan kita mau posisinya misalkan horizontal, nah seperti ini ya. Nah kadang ada juga kita menggunakan kertas itu posisinya seperti ini ya. Nah maka kita pilihnya yaitu landscape. Nah kalau misalkan mau dibalikin lagi bisa portrait. Nah itu ya. Nah bagaimana kalau misalkan kita mau posisinya itu ada portrait, kemudian di halaman keduanya itu misalkan landscape, apakah bisa? Nah bisa tentu ya. Kita tekan enter sampai nanti bikin dua halaman. Nah kita inginkan yang halaman ini yaitu misalkan posisinya atau orientasinya itu dia landscape ya. Nah kita tinggal nanti bisa pilih. Nah di sini bisa langsung ya ke sini. Nah cuma kalau misalkan seperti ini itu langsung semuanya. Nah kalau misalkan kita ingin satu saja, nah kita bisa pilih ke bagian page setup di sini ya. Ada di pojok. Nah klik. Nah kita nanti bisa menentukan di sini. Nah ada juga ya. Ada portrait, ada landscape. Nah kalau misalkan halaman 2 kita mau landscape, nah berarti ininya kita ganti. Berarti kita hanya misalkan untuk yang ini ya, this point forward. Nah klik OK. Nah maka ini hanya satu aja yang berlaku, yang ini ya. Yang ini dia tetap portrait. Nah itu caranya ya. Jadi nanti yang kesananya itu tetap, nah dia ngikutin yang itu ya, posisinya adalah nah yang ini portrait, landscape. Nah, kalau misalkan mau semuanya nanti tinggal ganti aja. Nah, diganti lagi, otomatis berubah lagi ya. Baik, yang selanjutnya kita juga akan mempelajari materi yang kedua, yaitu memindahkan apa tadi? Ya, batas kertas dulu ya. Mengatur kertas tadi sudah. Kemudian batas kertasnya. Nah, buka lagi. Nah, yang mana batas kertas? Batas kertas itu adalah batas antara tulisan tepi ya. Nah, di sini kebetulan untuk Microsoft Word 2013 itu ke atas ya biasanya tidak muncul ya untuk tandanya ya. Tanda garis pinggirnya di sini sebenarnya kelihatan ya di sini ya. Nah supaya nanti kita bisa terlihat, nah kita bisa memunculkannya. Kita klik file di sini, kemudian pilih option. Nah kemudian pilih di sini advanced sheet. Nah scroll ke bawah. Nanti di situ ada pilihan show text boundaries. Nah untuk menampilkan, klik OK di sini. Nah sehingga nanti kelihatan ini batas kertasnya ada ya. Nah sudah terlihat batas kertasnya. Jadi si tulisan itu tidak melebihi batas kertas, baik untuk atas, kemudian bawah, kiri dan kanan. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Nah caranya adalah kita klik pada bagian margin di sini ya. Nah di sini ada margin atau batas kertas. Nah kita klik di sini. Nah, untuk margin, nah di sini sudah ada ya. Ada yang normal, kemudian ada yang pilihan ini. Nah, kalau misalkan kita mau mengatur batas kertasnya itu sesuai keinginan kita, maka kita pilih yang custom margin di sini ya.
klik saja, klik kiri, nah maka muncul. Nah, munculnya adalah seperti yang tadi ya, waktu kita mengatur kertas. Nah, di sini ada margin. Nah, margin itu batas kertas. Nah, ada top. Nah, top ini adalah untuk batas kertas atas ya. Di sini batasnya. Jadi atas. Nah, atasnya di sini yang standar 2,54. Kalau misalkan kita mau ganti, nah kita tinggal klik panah yang atas itu makin besar, kalau yang bawah makin kecil. Nah, kalau misalkan mau dihapus biar cepat boleh. Misalkan mau 4, tinggal kita blok ke sini, tulis 4. Nah, begitupun yang lainnya. Nah, ini top atas, nah lawannya bottom itu bawah. Berarti batas bawahnya mau berapa? Misalkan batas bawahnya kita mau 3. Nah, left. Nah, left ini adalah kiri. Nah, batas kiri. Nah, biasanya batas kiri itu agak besar ya. Kalau misalkan untuk proposal ataupun untuk makalah kan biasanya agak besar karena untuk jilid ya. Jadi kita kasih 4. Nah, di sini misalkan ragnya 3. Nah, ini juga bisa digunakan ketika kita membuat sebuah makalah. Biasanya ada aturan margin kertas. Atau misalkan yang kuliah itu mengatur misalkan margin kertas untuk skripsi ya, untuk S1, S2, tesis ya, dan sebagainya. Nah, ini penting sekali untuk mengatur batas kertas ya. Biasanya ada aturan masing-masing di setiap lembaga pendidikan. Kalau misalkan kita mengetik sendiri ya itu tidak ada aturannya, tergantung kita. Yang penting terlihat rapih ya dan enak gitu kan dipandangnya. Tapi kalau misalkan berhubungan dengan sekolah ya atau kampus, itu biasanya ada aturan tersendiri berapa margin atau batas kertas yang ditentukan. Nah, kita misalkan saja ini topnya 4 cm ya, ini 4 cm ya. Kalau misalkan kita klik, nah muncul ya. Jadi kalau misalkan tidak muncul, tinggal diklik ininya, nah nanti muncul sendiri. Nah, kalau misalkan sudah ya, batas kertasnya sudah, kemudian posisinya tadi ya, potret. Nah, tinggal nah, di sini kalau kita mau semuanya berarti harus pilih yang berarti wall dokumen ya. Kalau hanya ini di section berarti hanya ini saja. Kalau mau semuanya berarti pilih yang ini. Tinggal klik OK. Nah, maka semuanya sudah berubah ya. Sekarang ini lebih lebar karena tadi kita atur ini 4 cm. Ini juga 4 cm, 3 cm dan 3 cm. Nah, itu adalah untuk mengatur batas kertas ya. Baik, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yang kedua. Nah, untuk yang kedua yaitu kita memindahkan teks ya. Kemudian menyalin dan menghapus naskah. Nah, kita memindahkan teks misalkan, nah ini adalah Microsoft Word. Nah, contoh misalkan saya mau memindahkan teks yang ada di sini ya, misalkan yang ada di sini. Nah, caranya ya kita tinggal blok saja. Kita blok teks yang akan kita pindahkan ya. Kemudian kita klik kanan pada area yang kita blok. Teks yang kita blok, klik kanan ya, atau bisa juga kalau misalkan ke menu bisa dari menu home ya. Di sini nanti ada icon ya atau ribbon, yaitu simbolnya seperti ini. Ini adalah untuk menyalin ya. Kalau ini untuk memindahkan, nah berarti kita pilih yang gambar ini ya, gambar gunting. Ini untuk memindahkan. Cut. Nah, bisa juga pakai shortcut yaitu Ctrl+X. Tinggal kita klik, nah, maka hilang ya. Hilang. Nah, pindahkan misalkan ke Microsoft Word. Nah, kemudian tentukan di mana tempatnya. Mau di sini atau di mana. Misalkan kita tempatkan di sini. Nah, setelah itu tinggal kita klik kanan.
Nah, pilih nanti paste. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kalau misalkan mau tempatan di sini boleh ya. Nah, tadi klik kanan tinggal paste, atau kalau tidak mau klik kanan bisa juga kita gunakan menu home. Di sini ada paste. Klik. Nah, sama saja. Tinggal mau yang mana. Nah, itu cara memindahkan naskah ya. Sekarang kita back dulu ya. Back lagi. Nah, yang berikutnya kita menyalin dan menghapus naskah. Nah, sekarang kita salin ya. Kalau tadi kan dipindahkan ya, dari sini dipindahkan. Nah, sekarang kita menyalin. Nah, tinggal yang ini pakai yang ini ya. Kalau misalkan di sini nanti kita copy dulu ya. Klik, nah, pindahkan ke sini, disalin, pakai paste. Nah, seperti ini ya. Caranya sama, mau pakai Microsoft Word, pakai Microsoft PowerPoint, sama caranya, simbolnya juga sama. Nah, sekarang kita praktekkan lagi di sini ya, memindahkan. Misalkan nih, di sini kita mau pindahkan ke bawah, tinggal klik gambar gunting atau cut, nah, hilang, pindahkan ke bawah. Misalkan ke sini, kita paste. Nah, itu memindahkan, jadi dia berpindah posisinya. Beda dengan kita mengcopy atau menyalin. Kalau menyalin berarti yang aslinya tetap ada. Misalkan kita copy, nah kita simpan di sini tempatnya. Nah, jadi yang ini tetap ada. Bedanya itu ya. Kalau menyalin dia jadi double. Nama juga mengcopy, memperbanyak. Kalau memindahkan berarti dia pindah saja. Nah, untuk memindahkan dan menyalin itu bisa kemanapun ya. Bisa dalam satu dokumen, bisa dalam satu halaman, atau bisa ke dokumen yang lain. Seperti tadi, dari Microsoft PowerPoint kita bisa pindahkan ke Microsoft Word. Jadi bisa ya. Atau dari internet misalkan. Nah, misalkan dari internet kita misalkan cari PPKM. Cari di internet misalkan apa pengertian PPKM. Nah, kita copy misalkan yang ini. Nah, kemudian tinggal klik kanan, pilih copy. Copy itu untuk menyalin ya. Nah, kemudian kita simpan ke Microsoft Word. Sama, langkah-langkahnya sama, tinggal di paste. Nah, jadi menyalin dari internet. Nah, jadi banyak sekali fungsinya ya. Nah, selain menyalin teks juga bisa juga menyalin objek atau gambar yang lainnya. Caranya sama ya. Oke. Nah, sekarang kita praktekkan cara misalkan menyalin atau memindahkan dari halaman satu ke halaman yang lain misalkan. Nah, yang ini ya. Misalkan kita mau salin yang ini. Nah, tadi ya, klik kanan, copy sini ya. Atau bisa pakai yang tanda ini, atau kita bisa juga gunakan shortcut. Shortcutnya itu yang mana? Nah, nanti kita gunakan yang ini dulu ya. Copy, pindahkan ke halaman ini misalkan. Tinggal klik kanan, paste. Nah, ini memindahkan. Jadi tinggal mau kita pindahkan kemana ya, apa kita salin kemana, maaf. Nah, kemudian kalau misalkan mau dipindahkan, misalkan ini dipindahkan nih, klik kanan, pilih cut ya, pakai yang ini boleh atau pokoknya yang ini boleh, pilih cut. Nah, karena dipindahkan maka dia hilang. Misalkan kita mau pindahkan ke halaman 4, nah sini ya, klik kanan, paste. Nah, maka berpindah. Yang tadinya di halaman 1 berpindah ke halaman 4 ya. Itu cara memindahkan ya, menyalin dan memindahkan. Kemudian yang selanjutnya menghapus naskah. Nah, menghapus naskah, nah kita tinggal blok saja ya naskahnya. Ini naskah misalkan mau dihapus, di blok semuanya. Nah, bisa kita klik kanan, kemudian pilih
delete ya, atau di cut juga hilang sebenarnya ya, walaupun dipindah tapi hilang. Tapi kalau misalkan mau pakai keyboard, kita tekan tombol delete ya, ada di atas, nanti tekan tombol delete, nanti hilang. Nah, kalau menggunakan keyboard ya. Tapi kalau misalkan kita mau menggunakan mouse ya, kita tinggal klik kanan, di cut saja. Ini juga sama, akan hilang ya. Yang selanjutnya adalah, nah, kita akan mempelajari yaitu coba menerapkan fungsi find ya, find dan replace ya. Nah, jadi menemukan, kemudian juga mengganti kata. Nah, biasanya untuk materi ini digunakan yaitu untuk kita editing ya. Misalkan kita buat skripsi atau makalah, khawatir ada kata-kata atau tulisan yang kita ketik itu salah, maka kita bisa menggantinya dengan kata-kata yang benar ya. Ataupun tadi untuk mencari misalkan kata-kata yang ingin kita cek, misalkan apakah betul atau salah penulisannya. Nah, untuk itu kita akan coba nanti copy saja ya dari internet sebagai contoh saja nanti yang banyak. Nah, coba yang ini ya. Nah, ini agak banyak ya. Nanti coba akan kita copy saja nih ya. Nah, sampai sini aja ya. Yang penting mah ada dulu. Kita copy. Nah, kita klik sini, paste. Nah, sebagai contoh, nah di sini misalkan harusnya Jakarta ya. Di sini misalkan harusnya Jakarta, ternyata misalkan tidak ada J-nya. Sebenarnya bisa misalkan kita klik di sini J. Tapi kalau misalkan banyak kata-kata yang salah, khawatir salah, maka kita bisa yaitu dengan cara menggantinya. Tinggal kita blok kata-kata yang salahnya. Kemudian kita masih di menu home ya. Kita menuju ke sini. Nah, ke bagian editing. Di sini ada replace, bisa juga menggunakan Ctrl plus H ya. Di sini ya ada Ctrl plus H. Nah, ini adalah shortcutnya. Jadi kalau kita mau pakai shortcut silahkan pakai yang ini. Kita klik sini. Nah, di sini kan ini yang salah nih. Nah, kita benarkan di sini, misalkan Jakarta. Nah, seperti itu ya. Tinggal kita kliknya replace yang all. Jadi kalau misalnya ada 100 halaman nama Jakarta salah, maka akan terhapus ya, atau terganti dengan yang benar. Tapi kalau yang ini saja berarti hanya halaman satu saja atau halaman ini saja. Nah, maka kita pakai yang ini. Klik. Nah, di sini ditemukan ada satu katanya ya yang akan diganti ya. Apakah kita akan melanjutkan? Nah, tinggal yes aja. Oke. Nah, maka di sini otomatis sudah berganti Jakarta ya. Nah, itu cara mengganti. Nah, ini sama fungsi caranya untuk merubah yang lainnya juga ya. Ini untuk cara merubahnya. Kemudian, nah sekarang kita misalkan ingin mencari sebuah kata ya, kata misalkan dalam aja ya, misalkan ya, sama dari sini, kemudian kita pilih yang atas ya, yang ini, klik. Nah, maka di sini akan muncul ya navigasi. Nah, kita mau mencari apa? Misalkan tadi kita mau cari dalam.
Nah, maka nanti di sebelah kanan ya, di teks yang kita atau naskah yang kita cari itu dia akan ditandai dengan warna kuning ya, kuning stabilo ya. Kalau misalkan ada beberapa halaman, maka nanti akan muncul. Di sini biasanya ada ya. Nah, di sini juga dikasih keterangan ya. Jadi adanya itu di seperti ini ya. Kapasitas pengunjung restoran yang berada di dalam. Nah, jadi adanya di situ. Kalau misalkan ada 2 atau 3 muncul. Kebetulan ini hanya 1 halaman. Nah, itu ya. Itu cara mencari kata dengan cepat. Kalau misalkan kita carinya misalkan dengan manual, itu akan terasa susah ya, atau sulit juga ya. Tapi kalau dengan pencarian pakai ini ya, find, jadi lebih cepat. Misalkan kita mau cari yang, ada berapa kata yang ya. Nah ya, kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, semuanya ya. Nah, itu berwarna. Semuanya berwarna. Nah, walaupun kalimatnya tayang karena yang kita cari yang. Nah. Oke, itu saja ya untuk fungsi find dan tadi refresh ya. Kalau find untuk menemukan kata yang kita cari, yang kita inginkan. Kalau misalkan refresh untuk mengganti kata atau tulisan yang salah ya, yang akan kita perbaiki. Yang selanjutnya yaitu kita menerapkan fungsi, nah ini ya, GoTo ya. Mungkin ada beberapa dari kita yang pernah menggunakan, adapun yang mungkin sama sekali belum pernah ya, karena ini jarang sekali digunakan. Kalau untuk yang find dan replace ya itu sering digunakan, tapi kalau untuk yang ini jarang. Nah, nanti kita akan coba terapkan bagaimana caranya. Untuk menerapkan fungsi itu, kita jadi untuk fungsi GoTo itu sendiri ya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang find ya. Cuma kalau ini jadi lebih lengkap ya, multi search ya. Kalau tadi find itu hanya mencari satu kata yang ada di dalam naskah. Kalau misalkan yang GoTo itu jadi dia ada secara detail lah, ada kriteria pencariannya itu bagaimana. Nah, baik, langsung saja. Nah, untuk menampilkan perintah itu kita bisa saja klik yang refresh ini tadi ya, karena di sini ini satu paket ada di sebelah sini ya. Jadi walaupun di sininya tidak ada simbolnya ya, tapi ketika kita menekan perintah find atau refresh, dia sudah satu paket ya. Nah, di sini misalkan kita akan mencari sebuah kata ya di naskah yang kita buat, misalkan di halaman ini ya. Misalkan kita akan mencari apa saja ya di sini ya. Misalkan kita tuliskan 25 misalkan. Tinggal klik saja. Nah, nanti akan muncul ya. Berarti, atau misalkan kalimat yang lainnya juga nggak masalah ya. Misalkan ini coba ya. Oh, tidak mau ya, ini harus halaman ya. Oh ya, di halaman, berarti halaman misalkan 1. Nah, berarti ini halaman 1 ya. Kalau misalkan section, nah berarti ini di section berapa ya. Atau komen, banyak ya pilihannya ya. Atau kita mau mencari
objek, kemudian mencari equation. Nah, banyak, ada grafik, tabel. Nah, ini langsung cari ya. Nah, jadi ini pilihannya tergantung kita nanti. Jadi kalau misalkan kita praktekkan lebih ininya lagi, kita bikin banyak ya, misalkan ininya kita perbanyak. Ya, kita perbanyak. Ini ya, ini ada 12 halaman. Nah, misalkan tadi ya, kita klik ini. Kalau enggak misalkan mau juga Ctrl plus G boleh ya. Kalau ini kan dia Ctrl plus H. Nah, kalau misalkan mau kita buka perintah goto, berarti kita tekan Ctrl plus G, huruf G berarti ya, bisa. Nah, jadi munculnya seperti ini. Kita misalkan mau cari halaman, nah berarti di sini enter fake number. Jadi silakan masukkan nomor halaman ya. Tinggal kita masukkan. Misalkan di sininya halaman 5. Tinggal di sini klik. Nah, berarti ini nanti ada di halaman 5. Nah, ya, di sini halaman 5. Nah, gitu ya. Itu untuk mencari nomor halaman. Nah, section juga. Nah, kalau section nanti section berapa? Misalkan di sini 2. Klik. Nah, berarti ada di halaman nanti ya. Tinggal klik lagi. Nah, berarti di halaman 2. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Hanya kalau yang ini jadi lebih spesifik lagi ya. Jadi kita bisa menentukan kita mau menuju kemana ya. Ada bookmark, ada komen, ada footnote dan sebagainya. Oke, itu saja untuk penjelasan mengenai tadi ya, find untuk menemukan kata, kemudian refresh untuk mengganti ya. Seperti ini, misalkan yang mau diganti dengan Jakarta ya, tinggal kita refresh aja. Nah, ada 54 yang kemudian diganti dengan Jakarta. Jadi kata yang diganti Jakarta. Oke. Close. Tuh, maka sekarang semuanya Jakarta. Ini Jakarta. Ya, Jakarta. Nah, coba kita undo lagi ya. Nah, itu ya caranya. Yang selanjutnya kita lanjut ke materi apa nih, menyimpan ya, menyimpan file dan merubah nama file. Nah, menyimpan file ya. Untuk menyimpan file di Microsoft Word 2010 ataupun yang lainnya itu tidak jauh berbeda. Yang pertama adalah pastikan dulu naskah yang kita mau simpan itu sudah rapi ya, supaya nanti enak ketika disimpan, jadi sudah rapi ya. Nah, caranya adalah kita menuju ke file ya, kalau untuk yang Microsoft Office 2010. Nah, nanti di sini ada save. Nah, save itu jadi untuk menyimpan. Klik save di sini. Nah, kemudian kita tentukan lokasi penyimpanannya di mana ya. Nah, klik browse di sini ya. Browse itu untuk mencari lokasi penyimpanan mau di mana. Klik ya. Nah, usahakan ini posisinya di sini ya, di komputer. Nah, kalau misalnya di OneDrive silahkan. Nah, karena kita misalkan mau di komputer ya pilih komputer. Kemudian klik browse. Nah, di sini nanti akan muncul
apa ya, local disk ya, local disk yang akan kita gunakan untuk menyimpan dokumen yang sudah kita kerjakan. Nah, usahakan untuk menyimpan dokumen itu jangan di local C ya, jangan di local C. Nah, jadi kalau bisa D ke bawah ya. Karena kalau local C itu sistem. Ketika misalkan komputernya itu bermasalah, rusak ya, sehingga misalkan tidak bisa dibuka lagi, maka data yang kita simpan di local C ini akan terhapus ya, meskipun memang bisa dikembalikan menggunakan aplikasi recovery. Tapi alangkah baiknya, lebih baik kita menyimpan dokumen itu di local D atau misalkan E dan seterusnya ya. Nah, jadi jangan menyimpan di C, jangan juga menyimpan misalkan di bagian ini ya, di desktop, di download dokumen, karena ini adalah masuk ke C ya. Jadi untuk yang berada di sini, quick access itu adalah masuknya ke C yang 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita nyimpan di sini, ya biasanya kan di dokumen ya, kebanyakan di dokumen keenakan ya, karena otomatis menyimpan itu di dokumen biasanya. Nah, jadi usahakan menyimpannya di lokal selain C, bisa lokal D, bisa E, bisa F ya. Nah, seperti ini F, nah kemudian D, nah di lokal D. Kemudian supaya nanti dokumen yang kita simpan itu mudah kita cari, nah usahakan kita membuat folder ya, membuat folder. Jadi folder itu ibaratnya apa ya, berangkas ya, atau misalkan tas lah. Jadi kita mau masukin pulpen, mau masukin buku, jadi di dalam folder itu sehingga nanti tertata rapi ya, tidak tercampur dengan dokumen orang lain ya. Nah seperti ini kan, nah ini kan masing-masing ya, ada data MI, data MTS, data Nenden, nah, sehingga tidak tercampur. Nah bagaimana cara membuatnya? Nah nanti kita tinggal klik pada bagian sini ada new folder, kita membuat folder baru, klik saja, klik kiri. Nah, maka di sini nanti akan muncul ya icon folder baru, new folder. Nah tinggal kita ganti di sini namanya, ganti. Misalkan di sini dokumen Ahmad aja ya, dokumen Ahmad misalkan. Nah, nanti setelah itu kita double klik yang warna kuning ya. Nah jadi usahakan di sini sudah ada di folder kita posisinya ya, jangan sampai nanti posisinya misalkan di tempat orang di sini ya. Jadi pastikan ini di folder kita. Nah, tadi adanya di dokumen Ahmad yang ini ya, klik 2 kali. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita catat ya, atau kita tulis nama filenya apa, dokumen kita yang tadi. Misalkan kita tuliskan di sini pertemuan misalkan ya, pertemuan 3. Nah, pertemuan 3 misalkan. Kalau misalkan mau dilengkapi silahkan. Nah, ini usahakan yang kita ingat ya, karena nanti kita yang tahu nama dokumennya. Kalau misalkan kalian di kantor ya usahakan sesuai dengan judul dokumennya. Misalkan kalau proposal ya proposal misalkan kan. Kalau misalkan surat keterangan ya surat keterangan. Intinya kalau nama ini disesuaikan dengan kebutuhan supaya mudah untuk mencarinya. Tipenya ya kita gunakan yang Word dokumen ya untuk tipenya, karena kita kebetulan menggunakan Microsoft Office Word. Nah, tapi kalau misalnya kita mau menyimpan di dalam bentuk tipe lain boleh. Di sini banyak pilihannya ya. Ada Word Macro Enable, kemudian ada yang Word 97 2003. Nah, ini biasanya digunakan agar nanti bisa dibuka di Microsoft Office versi di bawah ini. Biasanya 2007
Nah, kalau kita nyimpannya itu pakai yang ini, maka di 2007 itu akan rapat ya, posisinya itu jadi dia rapat, tidak ada spasi. Nah, bisa kita menyimpannya pakai yang pilihan ini ya, agar bisa dibuka di versi lebih bawah. Bisa juga disimpan dalam bentuk atau tipe PDF ya, kemudian juga WebPack dan sebagainya, banyak. Karena kita ingin menyimpannya di Microsoft Word saja ya, kita pilih yang ini saja misalkan. Ini berarti sesuai ya dokumennya. Nah, kemudian kita tinggal pilih save di sini. Nah, coba kita tutup ya. Kita tutup. Kita nanti coba cari ya, apakah tersimpan atau tidak ya. Untuk membuka dokumen atau file yang sudah kita simpan, bisa kita melalui file Explorer ya, ke sini, atau ada Windows Explorer, tergantung ya. Yang penting tandanya seperti ini biasanya. Nah, ini adalah untuk menampilkan local disk yang ada di komputer kita. Semua data itu adanya di sini, nanti terlihat. Kita ingat tadi adanya di mana? Adanya tadi kita nyimpan di local D. Kemudian kita tadi bikinnya data Ahmad atau dokumen Ahmad ya, yang ini. Kita double klik. Nah, di sini ada ya, sudah muncul ya. Tuh, tanggal 2 September 2021 lengkap ya. Datanya lengkap, tipenya, ukurannya juga sudah ada. Untuk memastikan kita coba buka, double klik. Nah, sama ya, seperti yang tadi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materinya. Tadi kita sudah menyimpan file. Nah, sekarang kita merubah nama file. Nah, merubah nama file, misalkan nama file ini kan nama filenya nih ya, nama filenya ternyata misalkan salah atau ada yang kurang, misalkan kurang lengkap, kita misalkan mau lengkapi. Nah, cara merubahnya kita tinggal klik file di sini, kemudian kita save as. Save as itu artinya kita membuat file lagi, karena tadi ada kesalahan, misalkan nama filenya kurang lengkap. Klik save as. Nah, kalau kita sudah bikin folder, biasanya akan muncul di sini. Maka kita tidak usah ke sini lagi ya. Kalau sudah muncul di sini, kita bisa langsung ke sini, karena di sini ada recent folder. Jadi ada folder-folder yang baru dibuka, biasanya tampil di sini ya, untuk mempermudah atau mempercepat. Kita tinggal klik dokumen Ahmad. Nah, jadi sekali lagi pastikan di sini ya. Pastikan udah ada di folder dokumen. Yang tadi itu pertemuan 3 nama filenya. Nah, kita misalkan mau tambahkan pertemuan 3, misalkan strip Ahmad. Nah, biar nanti misalkan tidak ketukar ya. Pertemuan 3 Ahmad misalkan. Nah, klik save. Nah, sekarang sudah berganti ya, nama filenya berganti. Apakah file yang lama hilang? Nah, file yang lama tetap ada ya, karena kita tadi menyimpan dan mengganti nama filenya saja, bukan menghapus ya. Nah, kita coba ininya tutup, kita cek di Explorer. Nah, di sini ada 2 ya, ada 2 file. Nah, sebenarnya kita juga bisa mengganti nama file itu langsung dari sini ya. Tinggal kita klik kanan, misalkan di sini pilih nanti. Nah, klik kanan, pilih di sini rename, jadi mengganti nama. Jadi tekniknya beda ya, beda sedikit. Kalau tadi kita menggantinya melalui Microsoft Word, kalau ini kita gantinya melalui Explorer ya. Tinggal klik rename, ganti misalkan di sini. Usahakan namanya jangan sama. Kalau sama nanti biasanya ada tulisan copy di belakangnya, misalkan ya Ahmad. Nah, karena dia kan sudah ada ya.
Jadi usahakan jangan sama. Misalkan kita ganti lengkapi aja ya, Ahmad Badudin misalkan. Nah seperti ini, tinggal kita klik atau enter boleh klik. Nah ini cara mengganti nama file melalui Windows Explorer ya. Jadi boleh melalui ini boleh, ataupun tadi dibuka dulu ininya boleh. Nah itu cara mengganti nama file, merubah nama file ya. Kemudian membuat folder tadi sebenarnya sudah ya. Membuat folder tadi sudah ya. Dan menyimpan file ke dalam folder tadi juga sudah urutannya ya. Nah, berarti materi kita sudah ya. Nah, untuk menyimpan file, kalau misalkan tidak mau ke folder ya silahkan, tapi saya sarankan agar lebih rapi, lebih mudah untuk mencarinya, jadi dibuatlah sebuah folder sehingga nanti enak dalam pencariannya, lebih gampang dan lebih cepat. Nah, baiklah, mungkin itu saja untuk penyampaian materi pertemuan kali ini, mulai dari mengatur kertas dan batas kertas, kemudian memindahkan teks, menyalin dan menghapus naskah. Oh iya, untuk menghapus naskah saya akan coba ulangi lagi tadi ya, karena khawatir ada yang belum paham. Jadi banyak beberapa cara ya tadi ya. Kita buka dokumennya. Nah, untuk membuka dokumen bisa ke sini ya. Nanti kita cari folder, kemudian kita buka filenya. Tadi sudah dijelaskan, untuk membuka menghapus itu tinggal kita blok ya seperti ini, kemudian tekan delete pada keyboard ya, tombol delete, atau bisa menggunakan klik kanan cut, dihilangkan seperti ini ya. Kalau misalkan kita mau menghapusnya hanya sedikit, misalkan kita mau menghapus yang ini ya, nah kita bisa menggunakan backspace ya di keyboard ya. Nah ini untuk menghapus ke sebelah kiri ya. Nah seperti ini, pakai backspace ya, backspace. Nah ini sebelah kiri. Tapi kalau misalnya kita mau menghapusnya dari sebelah kiri ke kanan, kita gunakan delete ya. Nah jadi ada dua cara. Kalau ini ke sebelah kanan, dari kiri ke kanan menggunakan delete ya pada keyboard. Nah, oke, mungkin itu saja ya, mengulang kembali tadi tentang materi menghapus naskah. Kemudian ini tadi sudah menemukan kata, mengganti kata, kemudian menerapkan fungsi goto. Dan yang terakhir tadi membuat folder ya, kemudian menyimpan, merubah nama file ya, dan menyimpan file ke dalam folder. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang atau misalkan belum paham, silahkan bisa ditanyakan di grup LMS ataupun bisa di grup WA, atau bisa juga japri ya. Khawatir misalkan malu atau misalkan enggan bertanya di grup, silahkan bisa di japri ya. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.